Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan melanjutkan kembali mengurai hukum tajwid yang terdapat pada surah An-Nisa ayat 25 bagian keempat. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban untuk pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika, ini dihukumi dengan mad asli atau boleh juga mad tabi'i. Mad tabi'inya mad tabi'i muqaddar karena ditulis dalam bentuk fathah berdiri di atas huruf dzal. Maka cara bacanya dipanjangkan dzalnya ini sepanjang 2 harokat saja. Dzalika liman. Lalu berikutnya di sini ada hukum izhar halqi karena ada nun sukun yang menghadapi huruf halqi atau huruf tenggorokan yaitu kha. Maka cara membaca nun sukunnya dibaca dengan izhar atau jelas, bunyi n-nya jelas, tidak perlu ditahan. Dzalika liman khasyal. Berikutnya di sini ada hukum alif lam qamariyah. Karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu ain, maka lam sukun kita bunyikan dengan izhar, jelas bunyi lamnya. Oleh karena itu biasa juga disebut dengan izhar qamari. Khasyal anata min. Di sini ada hukum ikhfa ab'ad. Karena ada nun sukun yang menghadapi huruf kaf, maka cara membunyikan nun sukunnya adalah disamarkan. Jadi saat membunyikan nun sukun kita sudah siap-siap ke makhraj huruf kaf, ke pangkal lidah siap-siap. Nah karena kaf ini makhrajnya jauh dari nun, maka ini bunyi dengungnya sudah besar. Minkum. Jadi ini ikhfa yang paling ang ya. Lalu di atasnya ini ada tanda waqaf. Namanya al-waqfu aula. Al-waqfu tuh berhenti, aula tuh utama. Jadi yang lebih utama adalah berhenti di sini. Ada ikhfa aqrab. Karena ada nun sukun yang menghadapi huruf ta. Maka nun sukun ini dibunyikan samar-samar, jadi siap-siap ke huruf ta disertai bunyi dengung. Nah kalau ini dengungnya masih sedikit karena ta-nya makhrajnya dekat dengan nun, sama-sama di ujung lidah, cuman beda posisi nempelinnya ya. Huruf shad punya sifat yang tidak memiliki lawan yang dinamakan dengan shafir, jadi ada suara berdesis. Wa antasbiru. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena barisnya dhammah. Cara membaca ra-nya adalah ditebalkan, pangkal lidah kita dinaikkan. Wa antasbiru. Ru mad tabi'i. Mad tabi'inya mad tabi'i zahiri karena ada waw sukun yang didahului baris dhammah. Maka cara bacanya ra kita panjangkan 2 harokat saja. Wa antasbiru khay. Ada huruf lin atau harfulin karena ada ya sukun yang didahului baris fathah. Maka cara membunyikannya cukup kita lembutkan saja. Khairul. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena ra-nya barisnya tanwin dhammah di atas barisnya. Maka cara membunyikannya ditebalkan, pangkal lidah kita angkat, ru. Khairul.
Lalu berikutnya ada idgham bila gunnah, karena ada tanwin dhammah yang bertemu dengan huruf lam. Maka tanwinnya masuk ke lam, khairul, tanpa didengungkan. Jadi cukup tekan. Khairul lakum. Di atasnya ada tanda waqaf namanya al-waqfu aula. Al-waqfu itu waqaf atau berhenti, aula utama. Jadi yang lebih utama adalah berhenti. Wallah, lam pada lafaz Allah dibunyikan secara tafkhim karena huruf sebelumnya yang waw ini barisnya fathah. Maka cara bacanya ditebalkan, pangkal lidah kita angkat, bunyinya Allah. Wallah. Lalu alif lamnya namanya alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam juga. Maka alif lam ini tidak perlu kita baca, lewatin aja. Oleh karena itu biasa disebut dengan idgham syamsi. Wallah, la ada mad asli atau mad tabi'i. Mad tabi'inya mad tabi'i muqaddar karena ada fathah panjang di atas huruf lam. Maka cara membunyikannya, lam kita panjangkan 2 harokat. Wallahu ghafur. Fu mad tabi'i, mad tabi'inya mad tabi'i zahiri karena ada waw sukun yang didahului baris dhammah. Maka cara bacanya fa kita panjangkan 2 harokat. Ghafurur. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena barisnya dhammah tanwin, barisnya di atas. Maka bacanya tebal, pangkal lidah kita angkat. Ghafurur. Lalu berikutnya ada idgham bila gunnah karena ada tanwin dhammah yang ketemu dengan huruf ra. Maka tanwin dhammahnya langsung masuk ke ra, ghafurur, tanpa didengungkan. Jadi tidak perlu ditahan. Ghafurur. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena ra-nya berbaris fathah. Maka bacanya ditebalkan, pangkal lidah kita naikkan. Rahim. Him mad arid li sukun karena ada mad tabi'i ketemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya ya sukun yang didahului baris kasrah. Huruf yang disukunkannya adalah huruf mim. Jadi jika berhenti haknya boleh panjang 2, 4 atau 6 harokat, tapi harus konsisten atau harus sama dalam sekali bacaan. Rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika liman khasyiyal 'anata minkum wa an tasbiru khairul lakum wallahu ghafurur rahim. Pertanyaan untuk hari ini, sebutkan nama hukum dari yang saya tunjukkan ini. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara bacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.